Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di channel edukasi yang membahas tentang audit intern bank. Dalam video kali ini kita akan membahas dunia nyata di balik angka dan laporan dunia para auditor. Video ini saya dedikasikan untuk teman-teman mahasiswa dan para praktisi audit perbankan yang setiap hari bergelut dengan integritas, bukti audit dan profesionalisme. Tapi hari ini saya ajak teman-teman untuk berpikir lebih jauh lagi, karena kita tidak sedang membahas kasus kecurangan, melainkan sebaliknya. Pernahkah Anda berpikir apakah mungkin sebuah audit berakhir dengan kesimpulan tidak ada kecurangan? Namun, justru itulah yang menimbulkan kecurigaan. Apakah semua clean audit opinion benar-benar bersih? Apakah seorang auditor cukup hanya memeriksa bukti tanpa memahami konteksnya, atau justru ada jebakan tersembunyi dalam hal-hal yang tampak normal saja? Kita sudah bahas sebelumnya tentang kertas kerja audit, tempat semua logika dan dokumentasi audit dituangkan. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana kertas kerja bisa jadi tameng atau justru menjadi bumerang bagi kita. Siapkah Anda ditantang untuk melihat sisi lain dari tidak adanya kecurangan itu? Yuk kita mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pernahkah teman-teman membayangkan bahwa kecurangan itu tidak selalu terlihat seperti pencurian yang terjadi secara terang-terangan? Tidak ada topeng, tidak ada senjata, tidak ada aksi dramatis seperti perampokan yang ada di depan teller. Tapi dampaknya bisa jauh lebih menghancurkan. Bukan hanya menggoyahkan laporan keuangan, tapi bisa menjatuhkan bank, menghancurkan reputasi, bahkan memenjarakan mereka yang terlibat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kecurangan itu licik. Ia bersembunyi di balik angka yang tampak normal, di balik laporan yang terlihat wajar. Dan yang paling mengerikan, ia bisa dilakukan oleh orang yang paling kita percayai, yaitu atasan, rekan kerja, bahkan diri kita sendiri kalau kita tidak waspada. Lalu, apa itu sebenarnya tindak kecurangan? Tindak kecurangan atau fraud adalah tindakan sengaja untuk menipu, mengelabui, atau memanipulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum, etika, dan integritas. Ia bisa berbentuk pemalsuan dokumen, manipulasi laporan, penyalahgunaan aset, hingga korupsi terselubung yang dibungkus rapi dalam prosedur resmi. Dan auditor dan kita sebagai auditor punya tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tapi untuk mendeteksi niat tersembunyi,
membaca pola licik dan melawan kecurangan dengan akal, bukti, dan integritas. Karena di balik setiap tindakan kecurangan selalu ada kepercayaan yang dikhianati. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita bayangkan ada sebuah bank besar dengan gedung megah, teknologinya juga canggih, dan sistem pengamanannya juga berlapis. Tapi hanya karena satu tindakan kecurangan semuanya bisa runtuh. Bukan karena pencurian dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Hari ini kita tidak hanya bicara soal teori, kita akan menggali apa yang sering kali tidak diajarkan secara gamblang di depan kelas. Tujuan pembelajaran hari ini kita bukan hanya sekedar tahu definisi, tapi lebih dari itu, yaitu membongkar realita di balik kecurangan, memahami akar masalahnya dan menyadari betapa rapuhnya kepercayaan dan dalam sistem keuangan kita. Pertama, kita akan memahami pengertian dan latar belakang terjadinya tindak kecurangan. Karena semua tindakan jahat punya motif, tekanan, dan pembenaran. Lalu, kita akan menelusuri jenis-jenis fraud, dari penyalahgunaan aset hingga rekayasa laporan keuangan. Setiap bentuknya punya pola, dan setiap pola bisa dideteksi kalau kita tahu caranya. Kita juga akan membedah kasus nyata dalam industri perbankan. Di balik setiap kegagalan bank besar, seringkali ada satu benang merah, yaitu kecurangan yang luput dideteksi. Dan akhirnya kita akan memahami dampak destruktif fraud terhadap stabilitas keuangan dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap bank. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apa jadinya jika sistem pengendalian yang Anda bangun ternyata ditembus dari dalam? Apa jadinya kalau laporan keuangan yang Anda verifikasi disulap oleh orang yang justru paling tahu celahnya? Inilah wajah asli dari tindak kecurangan atau yang kita kenal dengan fraud. Bukan kesalahan biasa. Ini adalah tindakan curang yang disengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, tidak etis, dan merusak integritas organisasi. Contohnya, manipulasi keuangan untuk mempercantik laba. Kemudian ada penyalahgunaan aset dari penggelapan kas hingga aktiva yang hilang. Kemudian ada korupsi internal seperti suap, konflik kepentingan, dan kolusi dalam pengadaan atau adanya pemberian gratifikasi untuk meloloskan permohonan kredit yang akhirnya macet. Lalu, apa peran audit internal di tengah-tengah realita ini? Audit intern bukan sekedar penjaga prosedur. Ia adalah mata tajam organisasi yang bertugas mendeteksi, mencegah, dan melaporkan potensi fraud sebelum berkembang menjadi bencana.
Mereka mengidentifikasi kelemahan sistem, menguji efektivitas pengendalian internal, dan menjadi peringatan dini bagi manajemen. Ingat, teman-teman, fraud itu tidak selalu terlihat. Tapi kalau audit intern tajam dan berani, kebohongan sekecil apapun bisa tercium lebih awal. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pernahkah kalian bertanya, mengapa orang yang tampaknya baik, profesional, dan berpendidikan tinggi bisa tergelincir melakukan kecurangan? Jawabnya tidak sederhana karena dia jahat. Fraud atau tindak kecurangan bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari kombinasi 3 unsur berbahaya yang membentuk apa yang kita kenal sebagai segitiga fraud. Yang pertama adalah tekanan atau pressure. Tekanan finansial, gaya hidup yang mewah, utang menumpuk, tuntutan keluarga, semuanya itu menciptakan dorongan yang kuat untuk mencari jalan pintas. Lalu datanglah kesempatan atau opportunity. Lemahnya sistem pengawasan, tidak adanya pemisahan tugas, ada juga celah dalam SOP. Saat kontrol longgar, celah sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kecurangan. Dan disitulah fraud menyelinap masuk, dan akhirnya yang paling licik adalah rasionalisasi. Pelaku meyakinkan diri bahwa tindakan itu wajar. Mereka merasa tidak dihargai, merasa pantas dapat lebih, merasa hanya meminjam, nanti dikembalikan. Disinilah moral mulai dikompromikan. 3 sudut ini, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kita ketika bertemu akan menciptakan ruang yang sempurna bagi lahirnya kecurangan. Dan ingat teman-teman, fraud tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, tapi orang biasa dalam situasi yang salah dan dengan pembenaran yang sangat berbahaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sektor perbankan adalah jantung sistem keuangan. Tapi justru karena itu, ia juga menjadi sasaran paling empuk bagi berbagai bentuk tindakan kecurangan. Fraud di dunia perbankan bukan cerita baru, tapi bentuk dan polanya terus berkembang, semakin canggih dan kadang nyaris tidak terdeteksi. Pertama, ada fraud laporan keuangan. Ini bukan sekedar salah catat, ini manipulasi yang disengaja. Laba dibesar-besarkan biar kinerja manajemen kelihatan baik, biar kinerja perusahaan kelihatan bagus bagi para investor dan para pemegang saham. Kerugian ini disembunyikan. Tentu seperti saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk menipu, yaitu menipu para investor, pemilik, atau bahkan regulator. Yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Dari uang tunai yang menghilang hingga aset bank yang dialihkan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk fraud yang paling klasik, tapi tetap terjadi hingga saat ini. Yang ketiga, korupsi.
Suap dalam proses kredit, kolusi dalam pengadaan, konflik kepentingan di level manajemen, diam-diam menggerogoti bank dari dalam. Keempat adalah cyber fraud, musuh modern yang bekerja tanpa wajah, seperti phishing, kemudian ada peretasan sistem, kemudian juga ada social engineering, yaitu mereka semua memanfaatkan celah teknologi dan kelengahan dari manusia. Dan terakhir, teman-teman semua, ada internal dan eksternal fraud. Pelaku bisa datang dari dalam organisasi seperti karyawan, manajer, bahkan direksi. Tapi bisa juga hadir dari luar seperti nasabah, vendor, bahkan mitra dari bank kita. Lalu, bagaimana peran audit intern? Audit intern adalah benteng pertama yang bisa mendeteksi pola tidak wajar, menguji sistem pengendalian dan memberi peringatan sebelum kerugian membesar. Tapi lebih dari itu, mereka harus berani kritis, tidak kompromi, dan menjaga integritas bahkan ketika tekanan datang dari atas. Karena dalam dunia perbankan, fraud bukan soal jika terjadi, tapi kapan terdeteksi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa jadinya jika Anda percaya pada angka, tapi ternyata angkanya bohong? Inilah wajah fraud. Laporan keuangan di sektor perbankan tampaknya rapi, profesional, bahkan meyakinkan, tapi sebenarnya penuh ilusi. Bayangkan sebuah bank besar melaporkan laba bersih melonjak drastis. Akhirnya investor berbondong-bondong membeli sahamnya. Media memuji, reputasi naik, harga saham melesat. Tapi di balik itu semua ada angka yang telah dipermainkan. Pendapatan diakui sebelum waktunya, beban disembunyikan, aset dinilai terlalu tinggi, cadangan kerugian kredit dikurangi demi mempercantik neraca. Semuanya ini dilakukan bukan karena salah hitung, tapi karena memang ada niat untuk menipu semua. Tujuannya jelas, yaitu untuk menarik investor, meningkatkan kepercayaan publik, mengangkat harga saham, bahkan memperpanjang umur para eksekutif yang duduk di kursi kekuasaan. Lalu masalahnya apa? Ketika realita tak bisa lagi disembunyikan, kehancuran akan datang berlipat ganda. Investor merasa tertipu, kepercayaan publik hilang, dan dalam banyak kasus, bank bisa ambruk. Dan disinilah audit internal harus jadi garda terdepan. Mereka bukan hanya penjaga angka, tapi penjaga kebenaran. Mereka harus punya keberanian untuk menggali lebih dalam, mempertanyakan hal-hal yang tampak terlalu sempurna dan tidak terpukul oleh angka-angka tinggi tanpa dasar. Karena di dunia keuangan, angka bisa dimanipulasi. Tapi kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri untuk terbongkar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan lanjutkan
mengenai kasus penyalahgunaan akses aset sektor perbankan. Coba teman-teman bayangkan, apa jadinya kalau aset bank yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada nasabah justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang disebut sebagai penyalahgunaan aset. Dan jangan salah, meskipun tampak kecil, fraud jenis ini bisa berdampak besar jika dibiarkan. Penyalahgunaan aset di sektor perbankan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, menggunakan kendaraan operasional bank untuk kepentingan pribadi, seperti liburan keluarga, antar jemput anak sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian membebankan pengeluaran pribadi ke dalam biaya operasional kantor, misalnya perjalanan dinas fiktif atau biaya hotel yang tak pernah terjadi. Kemudian pemakaian kartu kredit korporat untuk belanja pribadi, dari makan malam mewah hingga pembelian barang elektronik atas nama institusi. Contoh nyata, seorang manajer cabang bank menggunakan uang kas operasional untuk meminjam sementara demi melunasi utang pribadi. Tidak tercatat, tidak ada izin. Dan meskipun awalnya berniat mengembalikan, akhirnya malah menggali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya terungkap. Setelah saldo kas tidak pernah cocok selama berminggu-minggu. Inilah yang terjadi ketika pengawasan longgar dan rasa kepemilikannya hilang. Aset bank bukan milik pribadi, tapi ketika mentalitas tidak ada yang tahu tumbuh, pelanggaran pun dianggap biasa. Terus, tugas kita sebagai auditor bagaimana? Jangan pernah meremehkan penyalahgunaan aset sekecil apapun, karena fraud besar sering dimulai dari pelanggaran kecil yang kita biarkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ketika kita bicara soal korupsi, banyak yang langsung membayangkan pejabat publik. Tapi jangan salah, sektor perbankan juga tidak steril dari praktek kotor ini. Bahkan lebih licik, lebih tersembunyi, dan sering terjadi di balik meja rapat yang ber-AC. Korupsi di bank bukan hanya soal uang pelicin, ini tentang menggadaikan integritas demi kepentingan pribadi. Dengan cara yang kadang terlihat sah secara administrasi, tapi sesat secara moral. Bentuk pertama yaitu pemberian atau penerimaan suap. Misalnya seorang staf kredit menerima uang terima kasih agar permohonan kredit nasabah disetujui. Meskipun dokumen tidak lengkap atau profil risikonya tinggi, hasilnya kredit macet. Bank rugi, tapi pelaku untung. Sementara sistem kepercayaannya hancur. Kedua, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Bayangkan teman-teman seorang pejabat bank yang menyetujui proyek pengadaan teknologi. Bukan karena kualitasnya terbaik, tapi karena vendor itu milik saudaranya. Proyek ini berjalan, kualitasnya buruk, dan bank harus menanggung akibatnya. Lebih parah lagi teman-teman, kadang praktek ini dianggap biasa, dibiarkan, dimaklumi,
bahkan ditiru. Inilah tantangan terbesar kita melawan budaya permisif terhadap korupsi. Dan disinilah peran audit intern menjadi vital. Mereka harus jadi pihak yang berani mengungkap konflik kepentingan, menguji independensi proses, dan menolak pembenaran-pembenaran abu-abu yang merusak integritas. Ingat, korupsi bukan soal jumlah uang yang ditukar, tapi seberapa besar nilai moral yang dikorbankan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, industri perbankan adalah tempat perputaran uang yang begitu masif, kompleks, dan cepat. Tapi justru karena itu ia menjadi ladang subur bagi berbagai bentuk fraud. Kenapa bank begitu rentan? Karena bank mengelola dana orang lain, melakukan ribuan bahkan jutaan transaksi setiap hari dan punya akses teknologi yang jika disalahgunakan bisa jadi alat kejahatan yang sangat efisien. Dan bentuk-bentuk fraudnya bagaimana? Sudah tidak sesederhana lagi. Pertama, kredit fiktif. Seolah-olah pinjaman diberikan kepada nasabah, padahal nama dan datanya dibuat-buat. Tujuannya, dana cair tapi masuk ke kantong orang dalam. Yang kedua, penggelapan dana. Petugas teller atau bagian keuangan menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari transaksi harian. Tidak terdeteksi sampai jumlahnya cukup besar untuk membuat manajemen panik. Yang ketiga, rekayasa transaksi nasabah. Misalkan memindahkan dana nasabah tanpa izin, kemudian memanipulasi saldo, atau bahkan mengakses rekening nasabah untuk kepentingan pribadi. Dan semua itu dilakukan oleh orang yang punya kewenangan sistem. Ironisnya, pelaku bukan orang luar, justru dari dalam. Orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dana nasabah. Inilah mengapa pengawasan harus lebih dari sekedar formalitas. Audit intern bank bukan hanya fungsi administratif, tapi benteng terakhir terhadap kehancuran reputasi dan kepercayaan. Ingat teman-teman, kepercayaan nasabah itu tidak ternilai harganya. Dan sekali rusak karena fraud, memperbaikinya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan bisa tak kembali selamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah bank kecil yang nyaris roboh lalu diselamatkan dengan dana negara? Tapi kemudian justru mengubur kepercayaan publik sedalam-dalamnya. Inilah yang dikenal dengan kasus Senturi, salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Awalnya Bank Senturi dikabarkan mengalami masalah likuiditas dan dianggap terlalu berisiko untuk dibiarkan gagal. Pemerintah saat itu memutuskan untuk memberikan dana talangan atau bailout sebesar 6,7 triliun menggunakan uang rakyat. Alasannya demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tapi apa yang kemudian terungkap? Dugaan penyalahgunaan dana bailout, uang negara tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Indikasinya kuat manipulasi laporan keuangan. Kondisi bank dibuat seolah-olah lebih sehat dari yang sebenarnya. Transaksi mencurigakan, aliran dana ke luar negeri dan sejumlah nama besar yang diduga terlibat di balik layar. Hasilnya, kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan pengawasan negara goyah. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana fraud bisa berselimut legalitas dan keputusan kebijakan. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Bahwa fraud tidak hanya terjadi di level bawah, tapi bisa terjadi di ruang rapat elit dengan tanda tangan resmi dan alasan yang didengar masuk akal. Dan disinilah pentingnya audit yang independen, investigasi yang transparan, dan integritas yang tidak bisa dibeli. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, seperti bisa kita ketahui bahwa sebuah bank bisa runtuh, dan ketika itu terjadi, yang hancur bukan hanya institusi, tapi juga kepercayaan nasabah. Di Indonesia, kita sudah melihat beberapa bank tumbang, bukan karena bencana alam, tapi karena dosa buatan manusia. Lalu kita berpikir, apa penyebabnya semuanya itu? Pertama, manajemen risiko yang buruk. Bank yang terlalu agresif, memberi kredit tanpa analisa yang memadai, atau tak punya sistem peringatan dini atas potensi gagal bayar. Akhirnya, kredit macet, menumpuk, modal bank tergerus, dan akhirnya bank kolaps. Kedua, kecurangan internal. Fraud yang dilakukan orang dalam sendiri, seperti manipulasi data, penggelapan aset, hingga pengucuran kredit fiktif yang justru masuk ke kantong oknum pegawai bank atau manajemen bank itu sendiri. Yang ketiga yaitu intervensi politik. Bank dijadikan alat kekuasaan, bukan lembaga bisnis yang sehat. Kredit disalurkan atas tekanan, bukan atas dasar kelayakan. Regulasi dilonggarkan, pengawasan dilemahkan. Dan seperti teman-teman ketahui, hasilnya adalah kehancuran. Contohnya, Bank Global Internasional bangkrut karena kredit macet dan manajemennya amburadul. Bank IV gagal memenuhi ketentuan permodalan hingga izin operasinya dicabut. Dan tentu saja Bank Senturi yang kita bahas sebelumnya, ini adalah simbol kegagalan sistemik yang melibatkan fraud, kelalaian, dan kepentingan. Kegagalan bank bukan hanya soal neraca yang jebol, tapi tentang sistem yang gagal mencegah penyimpangan dan orang-orang yang memilih diam ketika kejahatan terjadi. Ini mengapa kita butuh auditor, regulator, dan profesional keuangan yang berani menjaga integritas, bahkan ketika tekanan datang dari atas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jangan pernah anggap enteng satu tindakan curang dalam dunia perbankan. Karena satu titik noda bisa menghancurkan seluruh institusi. Fraud itu bukan hanya soal uang yang hilang. Ini soal kepercayaan yang dirusak, reputasi yang dihancurkan, dan sistem yang dijatuhkan. Lalu, apa dampaknya semuanya ini? Pertama,
kerugian finansial. Begitu dana digelapkan, kredit fiktif dicairkan, atau laporan keuangan dimanipulasi, bank harus menanggung dampaknya secara langsung. Miliaran, bahkan triliunan rupiah ini bisa lenyap. Dan ini bukan teori. Ini sudah terjadi seperti kasus-kasus sebagaimana di atas. Kedua, hilangnya kepercayaan publik. Nasabah akan bertanya, apakah uang saya aman di bank tersebut? Kemudian investor juga akan ragu menaruh modalnya. Dan regulator mulai waspada ketika kepercayaan runtuh. Bank tidak dianggap lagi tempat menyimpan uang, tapi tempat berisiko tinggi. Selanjutnya yang ketiga, sanksi hukum dan pencabutan izin. Fraud yang terbongkar bukan hanya jadi urusan internal, ia akan menyeret bank ke ranah hukum. Direksi bisa dipenjara, izin operasional bisa dicabut dan nama baik institusi terkubur selama-lamanya. Jadi, mari teman-teman semua kita sadari, fraud bukan hanya pelanggaran etika, ini adalah ancaman eksistensional. Bank bisa bangkrut karena pasar, tapi lebih banyak bank runtuh karena pengkhianatan dari dalam. Dan itulah mengapa kita sebagai calon auditor atau auditor yang telah bekerja di bank atau analis atau regulator harus punya satu komitmen tak tergoyahkan, yaitu menjaga integritas, bahkan saat tak ada yang melihat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berdasarkan uraian di atas, satu hal yang sangat jelas, fraud bukan sekedar pelanggaran prosedur. Ia adalah ancaman eksistensional bagi industri perbankan. Tindak kecurangan seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari tekanan pribadi, kesempatan, karena lemahnya sistem dan rasionalisasi yang dibungkus pembenaran. Inilah isi dari segitiga fraud yang menjadi akar kejahatan finansial di banyak lembaga. Dan yang lebih mengerikan, fraud bisa merusak integritas keuangan dari dalam. Laporan jadi alat tipu, dana nasabah disalahgunakan, dan kepercayaan publik yang dibangun selama bertahun-tahun bisa lenyap dalam semalam. Kasus-kasus besar seperti Bank Senturi, Bank Global, Bank IB menunjukkan salah satu pola yang sama, yaitu lemahnya pengawasan, gagalnya kontrol internal, dan diamnya orang-orang yang seharusnya bicara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya tegas, cegah sebelum terlambat. Bangun sistem pengawasan yang kuat, tanamkan budaya integritas dan ciptakan lingkungan kerja di mana etika bukan sekadar slogan, tapi jadi prinsip hidup bagi semua karyawan di bank. Dan akhirnya teman-teman semua, uang itu bisa dicari, tetapi integritas yang hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, itulah pembahasan hari ini tentang wajah gelap fraud di industri perbankan. Tajam, ya, menantang, pasti. Tapi ini realitas yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Dan ingat, menjadi internal auditor bukan hanya soal angka dan laporan. Itu tentang keberanian melawan penyimpangan, tentang menjaga kepercayaan, dan tentang menjadi benteng terakhir integritas
sebuah lembaga. Kalau hari ini kita bicara tentang bahaya kecurangan, maka sesi berikutnya kita akan bicara tentang senjata pamungkas, yaitu laporan audit dan tindak lanjut. Jangan lewatkan teman-teman pembahasan terakhir ini, karena disinilah semua analisis, semua temuan, semua aksi perbaikan akan dipertaruhkan. Dan satu pesan untuk teman-teman yang memilih jalan ini, menjadi auditor bukan pekerjaan biasa. Ini adalah panggilan untuk menjaga moral sistem keuangan. Karena ketika orang lain memilih diam, auditor memilih bersuara. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang laporan audit dan tindak lanjut. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten edukasi ini agar bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam integritas dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih.